Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi bersama kita di Starkes seputar kesehatan. Oke teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan Dokter Gigi Rizka Septianoli Pratiwi. Halo dokter. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah teman-teman, untuk kali ini pembahasan kita sedikit berbeda nih dari podcast-podcast sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang ASN berprestasi. Oke, udah pada tahu belum bahwa salah satu dokter di RSKGM nih yang di sebelah saya yang jadi narasumber kita hari ini itu adalah ASN berprestasi kategori Future Leader pada tahun 2024 ya dok ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke dokter, nih mungkin teman-teman nih belum pada tahu nih untuk kenapa sih dokter memilih si Future Leader ini, atau apa sih yang melatar belakangi dokter memilih di Future Leader ini sih dok? Ya, jadi sebetulnya saya bergabung dengan RSKGM itu di tahun 2022. Saya masuk bergabung di Komite Mutu Peningkatan dan Keselamatan Pasien RSKGM. Selain basic saya adalah dokter gigi spesialis gigi anak, gitu. Jadi saya di situ membantu bagaimana rumah sakit itu meningkatkan mutu, membuat indikator-indikator perbaikan seperti itu. Nah, saya lihat waktu itu kita di RSKGM itu masih banyak ya yang inovasi-inovasinya yang tidak tercatat dengan baik, sudah melakukan perbaikan tapi tidak tercatat dengan baik, dan mungkin ada juga inovasi atau perbaikannya dengan ide yang baru tapi menimbulkan masalah yang lain seperti itu. Jadi sebaiknya kan kita menyelesaikan suatu masalah tanpa harus menimbulkan masalah yang lain. Iya, jadi bukan udah selesai tapi kok ada masalah yang baru ya, gitu ya. Gitu. Nah, itu kan harus continue kita perbaiki gitu. Nah, makanya waktu itu saya mencoba menerapkan lean management. Ya, karena saya inginnya semua yang kita lakukan, semua perbaikan itu fokusnya nanti terhadap kebaikan, efisiensi dan efektivitas terhadap rumah sakit. Juga pelayanan mungkin ya, supaya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan kita bekerjanya juga lebih nyaman. Oke, itu teman-teman. Jadi dokter Rizka ini selain dokter gigi juga spesialisnya dokter gigi anak ya dok ya. Betul. Oke, di Pedodonti nih ternyata salah satu juga yang berperan dalam mutu rumah sakit di RSKGM Kota Bandung. Makanya tadi udah dijelasin sama dokter Rizka bahwa memilih Future Leader itu salah satunya untuk meningkatkan mutu pelayanan ya dok ya. Iya. Jadi mungkin tapi lebih ke internalnya ya, seperti itu mungkin ya dok ya. Jadi sebetulnya awal mulanya tahun 2023 saya terpilih jadi nakes teladan di tingkat rumah sakit seperti itu. Nah, waktu itu saya membuat inovasi dengan penggunaan implementasi Lean dengan penggunaan digital, yaitu aplikasi Notion. Nah, setelah itu saya diinstruksikan oleh Direktur RSKGM dan bagian kepegawaian untuk melanjutkan ke tingkat Kota Bandung. Nah, di situ ternyata setelah saya pelajari, inovasi saya adalah lebih keterkaitannya tentang manajerial gitu, tentang bagaimana manajemen di pemerintahan, apalagi terkhususnya adalah untuk di RSKGM. Nah, makanya waktu itu saya memilihnya diarahkannya untuk ke arah Future Leader gitu. Karena di situ saya ingin menerapkan budaya Lean ini benar-benar terimplikasi dan terimplementasi di RSKGM. Oke, nih dok, kenapa sih, kan mungkin asal-muasalnya dari nakes teladan ya. Oke, kenapa milihnya itu Lean Management dan Notion? Padahal kan maksudnya banyak nih mungkin alternatif lain untuk di peningkatan mutu di manajemen tadi. Kenapa dokter milihnya lebih ke Notion gitu? Ya, jadi kenapa saya pilih Notion sebagai alat salah satu alat dalam pengimplementasian Lean Management di rumah sakit ini, karena
kita tahu ya kalau misalkan kita melakukan perbaikan itu kan kita butuh diskusi. Nah, sedangkan diskusi itu kan memerlukan waktu, memerlukan tempat, sedangkan biaya juga ya. Iya, dan biaya. Kan ada konsumsi ya. Iya, ada konsumsi. Iya, nah jadi di rumah sakit kami kan kerjanya untuk staff-staffnya kan berbeda-beda waktunya. Untuk menyatukan dalam satu waktu kan sulit ya. Ada dokter ya, gitu ya. ada yang harus jaga pagi, jaga siang, jaga malam seperti itu. Nah, kemudian itu hambatan pertamanya. Nah, hambatan keduanya kan tempat. Nah, tempat kita kan di RSKGM sangat terbatas ya, minimalis. Jadi kita cuma punya aula di lantai 5 dan itu selalu penuh kalau misalkan untuk rapat-rapat. Jadi mau list untuk rapatnya rada susah ya, Dok ya. Untuk dapat akses ya. Gitu. Jadi inginnya saya gunakan satu aplikasi di mana aplikasi ini bisa di-download ya di semua gadget, bisa di laptop, bisa di handphone, bisa di tablet gitu kan, dan bisa dari berbasis Android maupun Apple seperti itu. Jadi semua karyawan bisa terkoneksi di sini real time untuk bisa berdiskusi kita, untuk menyalurkan ide sebelum lupa kan. Misalkan takutnya kita catat nih di notes gitu, akhirnya notesnya hilang. jadi lupa apa yang sudah terbahas, ide-ide apa yang udah kita tuangkan gitu kan. Nah, kalau di sini kan bisa terdokumentasi dengan baik gitu. Sekarang juga udah masuk era digital mungkin ya, Dok ya. Bisa dibilang mungkin digitalisasi itu malah lebih dijiwai sama masyarakat sekarang ya, Dok. Ya, maka dokter salah satunya juga memilih ini ya, maksudnya bisa cepat juga diakses dimanapun dan kapanpun, 24 jam gitu. Nah, dokter, ini kan kalau untuk programnya dokter ini kan lebih ke arah manajerial ya. Kan kalau manajerial itu kita dipimpin oleh seorang pimpinan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk seorang pemimpin sendiri itu perannya di dalam lean management-nya dokter ini apa sih, Dok? Iya, jadi setelah saya pelajari ternyata menerapkan lean management di rumah sakit itu memang tidak mudah ya. Kalau tidak didukung oleh dari pimpinan gitu. Nah, setelah saya pelajari ternyata yang paling cocok adalah peran kepemimpinan transformasional untuk penerapan lean management di rumah sakit ini, di mana semua karyawan itu diajak untuk berkolaborasi, menuangkan ide-ide, inovasi. Jadi semua anggota tim, semua karyawan itu diajak bareng untuk mengambil suatu keputusan gitu. Jadi lebih ke musyawarah ya? Iya. Musyawarah tapi via digital mungkin ya? Iya, gitu. Terkadang iya, misalkan kita di manajerial gitu kan, saya juga sebagai staff Yanmed, mungkin kita kan sebatas beberapa orang, mungkin ide-ide kita mungkin hanya sebatas sampai 10 nih. Tetapi sebenarnya mungkin di pelayanan ada ide lain yang tidak tersampaikan ke kita, ke manajemen gitu. Nah, dengan aplikasi Notion ini, jadi semua karyawan tuh bisa menyalurkan ikut gitu ya, jadi bisa menyampaikan apapun dan nggak harus ketemu mungkin kita ketemunya via digital nih, jadi nanti bisa ngambil keputusan juga mungkin dari Notion ini menghemat juga ya, kan efisiensi ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, dokter, kemarin gimana sih makna yang dokter rasain nih? Kemarin kan maksudnya juara 1 ASN berprestasi di kategori Future Leader. Apa sih maknanya, Dok, buat dokter sendiri gitu? Ya, saya juga tidak menyangka ya akan sampai ke sini juga mendapatkan peringkat 1 di Future Leader. Nah, maksudnya itu bukan capaian untuk pribadi saya harap juga itu sebagai dorongan untuk teman-teman yang lain supaya bisa terus beride, berinovasi. Ayo kita pecahkan problem ya. Misalkan jangan terlalu terpaku pada suatu masalah yang itu aja gitu. Coba kita cari refresh ide-ide yang baru seperti itu. Jadi biar jadi motivasi juga ya, dokter ya untuk menyelesaikan mungkin ya namanya problem ada aja ya. Jadi jangan sampai tadi mungkin balik ke kalimat pertama ya, Dok ya. Jangan sampai ada solusi tapi menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Jadi inovasinya lebih ke inovasi yang benar-benar itu adalah suatu jalan keluar
yang tidak menimbulkan masalah yang lain, mungkin ya, gitu ya Dok. yang inginnya berdampaknya ke yang lebih baik gitu. Jadi walaupun ada masalah kita syukuri karena itu adalah suatu pijakan kita untuk memperbaiki kualitas untuk kedepannya. Wah, itu kalimat motivasi dari Dokter Rizka ya. Oke Dok. Nah, untuk Notion sendiri ini Dok, mungkin nih tadi ya itu kan untuk memotivasi, untuk merubah mungkin dari bukan merubah ya, bukan juga memperbaiki tapi lebih ke menambahkan gitu ya, menambahkan perbaikan di dalam manajemen yang mungkin masih menimbulkan beberapa problem gitu ya. Mungkin ketika nih mungkin kemarin udah pernah dicoba di RSKGM ya menerapkannya. Kalau kemarin setelah dokter menerapkannya gitu, apa sih hambatan yang benar-benar dirasain nih sama dokter? Ya, jadi mungkin setelah saya pelajari, saya riset, mungkin di RSKGM itu kategori generasi Z dan generasi milenial itu lebih sedikit dibandingkan generasi yang di atasnya di ya, atas. generasi generasi yang udah lebih senior ya gitu. Lebih Jadi senior, ya, oke, dokter. jadi mungkin waktu itu pemikiran saya, menurut saya mungkin terlalu visioner mungkin ya. Jadi oke. saya menganggapnya itu dengan saya buat aplikasi, sudah saya sediakan semua wadahnya. Di sini juga kita bisa belajar sendiri tentang bagaimana lean management itu. Saya menganggapnya itu semua karyawan itu mampu bisa gitu. seperti saya gitu, bisa mengaksesnya dengan mudah dan mau belajar sendiri gitu. Ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata kenyataannya. Karena mungkin ada karena apa ya, suatu tim itu kan tidak hanya dari satu generasi mungkin ya. Betul. Jadi ada beberapa generasi. Iya. Jadi hambatannya lebih ke apa ya, mungkin pendalamannya harus lebih ekstra mungkin ya untuk yang tadi senior atau generasinya lebih di atasnya dokter, seperti mungkin gitu ya Dok ya. Apalagi kekurangannya dalam aplikasi Notion ini, dia masih menggunakannya bahasa Inggris ya untuk pemilihan sub-sub judul-judulnya dan pemakaiannya gitu. Jadi mungkin itu juga sebagai keterbatasan, salah satu keterbatasan bahasa ya. bahasa dalam pengaplikasian Notion ini gitu. Nah, kemudian akhirnya daripada itu, jadi goal saya utama adalah gimana caranya budaya lean management ini terimplementasi dulu di RSKGM gitu. Akhirnya saya evaluasi dari pemakaian Notionnya waktu itu belum banyak, jadi saya kembali ke konvensional. Nah, caranya itu adalah gimana nih, kita lihat dulu dokter. Oke, boleh teman dibantu. Maaf ya. Oke. Jadi kembali ke konvensional. Jadi waktu itu Ini namanya papan apa Dok? ini namanya papan perbaikan Kaizen ya. Papan Kaizen. Jadi oke. waktu itu saya mengikuti pelatihan Kaizen dan Lean Management di Jakarta itu. Mereka di rumah sakit lain itu perbaikannya itu masih konvensional seperti ini ya. Jadi menggunakan papan di mana nanti ini akan diisi oleh masing-masing unitnya. Jadi unit-unitnya itu akan menceritakan atau menuliskan bagaimana bisnis prosesnya di masing-masing unit. Kemudian setelah itu mereka akan berdiskusi kan, masalahnya apa saja yang muncul, penyebabnya, kemudian diambillah prioritas masalahnya dan diberikan untuk solusi perbaikannya. Kemudian juga lalu ditargetkan timeline-nya sehingga semuanya itu bisa termonitoring dan terevaluasi dengan baik gitu. Jadi karena masih banyaknya waktu itu karyawan-karyawan RSKGM yang belum paham betul ya bagaimana proses lean management itu berjalan, maka saya kembali dulu waktu itu sekitar bulan September atau Oktober ya, kita melakukan pelatihan lean management untuk seluruh karyawan rumah sakit RSKGM. Jadi maksudnya dari sini dari yang tadi kita sudah mencari dulu mungkin ya Dok ya, ini masalahnya apa ini yang dirasakan, ya bisnis prosesnya, apa yang dirasakan dari setiap bagian ya. Dari sini nanti baru bisa ke belakangnya mencari solusi masalahnya yang didapat apa, solusinya seperti apa. Jadi kalau dengan ini mungkin kalau saya menyimpulkan, jadi bisa
dengan program itu maksudnya bisa semua karyawan itu tahu dan merasakan ya dok ya. Mungkin kan kalau biasanya karena namanya dalam tim biasanya ya mungkin bukan hanya ketika di dunia kerja tapi di dunia persekolahan dulu juga kan dalam satu kelompok biasanya hanya ada 1-2 yang muncul Ya, gitu ya. aktif, Yang ya. lain lebih ke gimana kamu aja. Mungkin kalau dengan lean management ini semuanya bisa merasakan, berkontribusi ya dok ya. Jadi bisa semuanya ikut menuangkan pikirannya, ikut andil dalam perbaikan. Oke, ini keren sekali ya. Iya. Jadi kekurangannya kan harus butuh print Oke. dan ini juga nanti akan menjadi sampah dan kalau misalkan lepas hilang idenya. Iya. Sebenarnya memang ini mungkin opsi kedua ya. Opsi kedua tadi kan sebenarnya kita punya Notion tadi ya dok ya yang lebih digitalisasi ya. Gitu. Oke tuh teman-teman. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa jadi motivasi juga dan bisa jadi apa ya salah satu ide mungkin ya untuk suatu manajemen. Kalau biasanya kita sering susah nih, aduh masalah kita apa ya, sering ditanyain sekarang lagi ada masalah apa, bingung jawab. Saya nggak tahu, coba tanya si itu. Sekalian seperti itu ya dok ya. Tapi dengan lean management ini bisa semua ikut andil ya. Oke. Nah dokter, udah panjang lebar kita tadi berbicara tentang lean management, tentang Notion, tentang papan Kaizen juga yang sudah dokter rancang, dokter buat untuk perbaikan atau meningkatkan mutu ya di rumah sakit. Harapan dokter sendiri nih untuk RSKGM khususnya dan umumnya untuk semua instansi, mungkin seandainya si lean management dan Notion ini diterapkan, itu apa dok harapan dok? Ya, harapan saya untuk rumah sakit khususnya RSKGM ya, di tempat saya bekerja, saya inginnya semuanya itu perbaikannya itu terus berlanjut. Nah, jadi ada masalah kita perbaiki, ada masalah lagi kita perbaiki, selalu itu demi nanti untuk kenyamanan pasien dalam berobat, juga kemudahan kenyamanan kita dalam bekerja, seperti itu. Jadi saya inginnya nanti proyek saya bisa terus dilaksanakan, diaplikasikan gitu. Dan untuk yang instansi-instansi lain, saya harapkan juga mungkin ide dari proyek saya ini bisa direplikasikan di tempat yang lain, mungkin di tempat-tempat unit yang lain atau di rumah sakit lain dan di OPD-OPD lain mungkin masih ada kesulitan kayak kami, misalkan sulitnya waktu rapat dan misalkan sulitnya waktu untuk bertemu dan bisa juga digital, gitu. dan mungkin juga sekarang kan era efisiensi ya, gitu. Jadi lebih efisiensi, lebih efektif ya dok ya. Kita bisa kolaborasinya via aplikasi seperti itu. Oke tuh teman-teman, tadi udah banyak banget kita cerita tentang programnya dari Dr. Rizka ya sebagai ASN berprestasi kita di tahun 2024. Semoga dokter, saya juga berharap sih, saya juga maksudnya salah satu yang merasakan nih dari programnya dokter, jadinya tim saya juga ikut andil dok. Biasanya gimana teteh aja gitu, biasanya nih seperti itu dok. Ya alhamdulillah kan dengan adanya ini jadi kita semua ikut bermusyawarah, ikut mencari masalah dan maksudnya masalah di dalam tim ya, dan memecahkannya pun bersama-sama gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin seputar dari programnya ASN berprestasi kita di RSKGM Kota Bandung. Tepuk tangan dong saya lagi. Oke, mungkin itu untuk sekali ini sesi kita cukup dulu dokter. Boleh. Nanti akan ada sesi kedua, ditunggu ya. Oke, terima kasih sahabat RSKGM. Untuk hari ini kita nih masuk ke part 2 nih. Kemarin kita udah part pertama bersama Dr. Rizka. Kita mau bahas lagi tentang ASN berprestasi. Wah, di sebelah kita sudah ada yang sangat spesial dari RSKGM. Halo Dok Eko. Halo juga Maya. Ada Dr. Eko Ratari Nurtita, SPPM. Nah, dokter ini selain sebagai dokter di RSKGM penyakit mulut, spesialis penyakit mulut, juga sebagai PLT direktur kita. Jadi ini tamunya spesial sekali teman-teman. Oke, nah untuk hari ini dokter, terima kasih banyak sebelumnya sudah mau hadir di podcast kita. Nah, ini kita mau bahas tentang ASN berprestasi
Oke. Salah satunya ada di RSKGM tahun 2024 ya. Ada Dr. Rizka Septianoli Pratiwi sebagai spesialis kesehatan gigi anak. Nah, dokter mungkin kemarin sudah tahu ya tentang apa inovasinya Dokter Rizka tentang lean management. Nah, sebelumnya nih dok, kita flashback dulu nih ke belakang nih. Pas awal-awal dokter tahu bahwa salah satu karyawannya dokter atau dokter di rumah sakit RSKGM ini menerima penghargaan ASN berprestasi, gimana nih perasaannya dokter? Ya, terima kasih Maya. Pertama, Dokter Rizka ini buat kami membanggakan sekali ya. Karena mendapatkan penghargaan dari pertama mungkin Kota Bandung terakhir ya, Kota Bandung. sebagai ASN berprestasi dengan inovasi lean managementnya yang mungkin saat ini sangat membantu sekali di RSKGM untuk mungkin membantu dalam hal manajemen rumah sakit, di mana inovasinya ini bergerak untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam hal manajemen. Jadi tidak perlu rapat yang lama-lama gitu, membutuhkan tempat yang besar atau membutuhkan tempat yang luas, tapi cukup dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Dokter Rizka. Lebih efisien ya dok Lebih ya? efisien dalam segi waktu dan juga tempat mungkin. Mungkin biaya juga dok, nggak perlu Alhamdulillah mengeluarkan biaya. Mamin ya. Jadi bisa online semua dan bisa diakses dimanapun ya dok ya? Bisa diakses dari manapun. Kemudian juga kita bisa membuat keputusan yang lebih mungkin bisa lebih singkat. Kadang kalau misalnya di dalam satu rapat yang waktunya terbatas, itu ide-ide itu kadang tidak keluar pada saat itu. Oh iya, biasanya Betul. terburu-buru ya dok Terburu-buru. ya? Udah jam pulang Ya. gitu ya? Jadi terbatas sama waktu. Tapi dengan aplikasi kita kadang masih bisa berpikir panjang, kemudian didiskusikan, masing-masing orang bisa ikut andil. memberikan andilnya dan juga mungkin memberikan masukannya. Di situ kita bisa diskusikan. Jadi tidak perlu dalam satu ruang dan dalam satu waktu yang sama. Kadang kita kalau misalnya ini kita rapatnya mau apa nih? Kadang hanya beberapa orang yang mengerti kondisi yang akan didiskusikan atau dimusyawarahkan. Tapi kalau dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Dokter Rizka, diskusi itu bisa berlanjut mungkin lebih dari satu waktu atau satu termin. Kadang bisa beberapa kali kita bisa memberikan ide dan juga saran, dan juga bisa dilihat semua orang. Bahkan timeline dan juga notulensinya bisa langsung ada di situ terekam ya, di dalam aplikasinya gitu. Jadi tidak perlu berulang-ulang kita harus lihat notulensi yang lebih banyak gitu. Juga mungkin lebih efektif dan efisiennya mungkin bisa diakses di mana aja ya dok ya? Betul. Mungkin ketika mungkin lagi ada tiba-tiba ada cito pasien terus di sela-selanya atau mungkin ketika break kerja juga bisa diakses gitu ya dok. Jadi nggak harus berkumpul kita rapat jam segini kumpul di aula gitu, nggak harus seperti itu. Jadi lebih efektif ya dok ya. Betul. Jadi bahkan kalau bilang sito pasien, ini juga misalnya ada sito masalah. Sito masalah kita ungkapkan di dalam aplikasi itu, respon dari beberapa orang juga bisa menjadi masukan. Tidak harus dikumpulkan dalam satu rapat gitu. Kadang kalau misalnya kita menggunakan rapat offline, itu kadang kita sulit untuk mengumpulkan. Ada yang hadir dan ada yang juga tidak hadir. Yang hadirnya tahu, yang tidak hadirnya belum tentu harus tahu. kita informasikan lagi. Nah, kalau misalnya dengan aplikasinya Dokter Rizka ini, kita bisa gunakan aplikasi tersebut, sito, terhadap masalah yang baru atau masalah yang kita hadapi, bisa kita diskusikan saat itu juga gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi sangat bermanfaat ya dok ya. Nah dok, mungkin
kemarin sudah sempat nih sedikit di kita praktekkan di RSKGM. Betul. Itu mungkin udah ada yang dirasakan dok dari manajemen khususnya dari dokter sebagai direkturnya? Jadi saat ini mungkin kalau misalnya kita gunakan aplikasi itu, kalau misalnya belum bisa menggunakan aplikasi secara digital, terakhir kita pakai papan itu ya, papan masalah itu. Iya, papan Kaizen. Nah, papan Kaizen. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya tidak di dalam aplikasi, kita bisa juga menggunakan papan Kaizen atau distribusi masalah ya. Jadi distribusi masalah, kemudian tindak lanjutnya bagaimana, kita bisa lebih mudah lah. Setidaknya akar masalahnya dapat banget ya dok ya? Iya, setidaknya mapping masalah itu bisa terlihat lebih jelas. Gitu. Dan mungkin semuanya bisa mengungkapkan ya dok ya. Betul. Dari sisi mungkin dalam satu tim ada 3 orang, A masalahnya apa, B apa, C apa, jadi bisa digabung jadi satu di situ ya dok. Betul. Ya. Jadi si akar masalahnya benar-benar bisa terlihat. Jadi tidak ini aja deh masalahnya gitu, tidak seperti itu, tapi lebih ke komunikasi dan musyawarahnya lebih dapat mungkin ya dok ya. Tuh teman-teman, itu tentang lead management Notion yang merupakan inovasi dari Dr. Rizka menurut dari direktur kita di RSKGM Kota Bandung. Berarti sejauh ini untuk kesimpulannya sangat bermanfaat ya dok ya? Ya, bermanfaat dalam hal mungkin efisiensi waktu, efisiensi tempat juga, dan juga efisiensi biaya. Oke, jadi efisiensi waktu, tempat, dan biaya. Oke teman-teman, nah mungkin itu ya dok ya. Mungkin ada yang lagi yang mau disampaikan mungkin khususnya untuk Dr. Rizka tentang inovasi ini? Oke, mungkin untuk Dr. Rizka, saya harap inovasi ini tidak berhenti di sini atau tidak berhenti di satu problem solving saja, tapi bisa juga dikembangkan ke untuk inovasi dan juga mengatasi masalah-masalah yang lain juga bisa diaplikasikan dan juga bisa digunakan oleh teman-teman di RSKGM, bahkan bisa diduplikasi di organisasi perangkat daerah yang lain gitu. Kemudian juga untuk teman-teman RSKGM mungkin bisa menjadikan Dr. Rizka sebagai contoh kalau misalnya inovasi itu tidak harus sesuatu yang jelimet atau sesuatu yang rumit, tapi mungkin sesuatu yang bisa kita temukan di permasalahan sehari-hari gitu. Oke, terima kasih banyak Dr. Eko untuk waktunya, untuk arahannya juga ya, bukan untuk cuma untuk Dr. Rizka tapi untuk semua RSKGM. Sekali lagi terima kasih banyak dokter, teman-teman dari RSKGM. Mungkin untuk part kedua kita nih sampai di sini, mungkin Dr. Eko ada agenda lain lagi. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.